Baik ya teman-teman, langsung saja kita langsung mulai ke acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Keagamaan. Maaf sekali lagi. Baik, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Hilman Latif, MA PhD. Yang kami hormati Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Muhammad juga pemberi syafaat bagi umatnya yang gemar membacakan sholawat, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya, Putri Indah Wardani, selaku Master of Ceremony pada acara sore hari ini untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelum memasuki acara, perkenankanlah saya untuk membaca susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan, acara yang selanjutnya yakni ada tablik akbar dengan mengusung tema pasang surut iman di bulan Ramadan. Kemudian acara yang selanjutnya ada sesi tanya jawab dan acara yang terakhir yakni penutup. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melafadzkan lafadz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Fatwa Nuruddin. Kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah
Huwarrahmanur Rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan juga AIK kepada Profesor Hilman Latif, MA PhD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Fahmi Zarkasy sebagai pembicara yang akan memberikan tausiah kepada kita semua dalam tabligh akbar yang diselenggarakan oleh BEM FAI UMY, Bapak Pimpinan Fakultas Agama Islam, Pimpinan BEM, kemudian HMJ, dan tentu saja adik-adik semua ya. Sekarang ada 73 orang yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat akan segera bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini menyerahkan satu acara yang sudah dirancang oleh teman-teman BEM sejak beberapa waktu yang lalu terkait dengan tabligh akbar, dan yang diundang adalah Prof. Fahmi Zarkasy, dan insya Allah beliau akan memberikan banyak pencerahan buat kita semua ya. Dan kita kenal juga Pak, seorang akademisi dan juga seorang intelektual yang menekuni kajian studi Islam, dan saya yakin nanti juga di dalam topik yang disampaikan akan ada banyak isu-isu besar ya yang harus menjadi perhatian mahasiswa ya, khususnya di kalangan FAI, umumnya di UMY ya, yang kita ingin betul dorong untuk bisa memberikan identitas keislaman di kampus ya. Saya mengundang kemarin beberapa aktivis mahasiswa ya, aktivis organisasi kemahasiswaan ya, dan saya tantang gimana sebetulnya wacana dan hasanah keislaman di kampus ini menjadi semakin meriah, semakin kuat ya dengan peran Anda semua ya. Dan saya kira ini adalah salah satu yang juga ditawarkan oleh teman-teman mahasiswa. Pak Fahmi yang saya hormati, beliau adalah juga rektor ya di Darussalam Gontor. Nah, dan UMY juga banyak berterima kasih karena banyak sekali mahasiswa unggulan kami yang mahasiswa yang luar biasa di kelas ya, dinamis, tidak hanya di Fakultas Agama Islam, karena saya juga mengajar di Visipol, di ekonomi, khususnya kelas-kelas internasional, itu juga banyak supply-nya dari Gontor ya. Nah, jadi sebagian mungkin ada yang meneruskan di Darussalam, tapi sebagian juga banyak ke Jogja ya. Selain UIN, destinasi teman-teman Gontor itu adalah UMY dan UI saya kira ya. Itu yang paling banyak. Ya, kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kehadiran teman-teman juga menambah dinamis ya
kegiatan keislaman, kepemudaan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya harap bisa berjalan lancar semuanya, juga adik-adik bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan beliau nanti. Baik, itu dari saya, tidak bisa panjang-panjang, biar waktunya lebih banyak untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Profesor Hilman Latif PhD atas sambutannya. Baik teman-teman, memasuki acara selanjutnya yakni acara inti, yaitu tablik akbar terkait dengan pasang surut iman di bulan Ramadan yang akan dimoderatori langsung oleh Saudara Faiz Amanatullah. Beliau merupakan Kepala Departemen Bidang Keilmuan dan disilahkan. Baik, masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da ma ba'du. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa syahrul mujahadah wa nasri wa tamkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, dan tidak ada kata yang sangat menandingi atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kata bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah dakwahnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti saat ini, dan alhamdulillah insya Allah kita semua yang ada di forum ini bisa meneruskan fondasi-fondasi dakwah yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad ketika zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-terang seperti saat ini. Baik, untuk semuanya selamat datang untuk peserta dan Bapak Rektor, kemudian ada Bapak pemateri, kemudian ada teman-teman semuanya dari UNIDA, adapun dari teman-teman se-Indonesia yang bergabung dengan Tablik Akbar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam atau BEM-FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Pasang Surutnya Iman di Bulan Ramadan. Baik teman-teman, terkait dengan bulan Ramadan ini, insya Allah kita pasti sudah mengetahui bagaimana ini merupakan seruan tahunan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dibentuk dalam bulan Ramadan ini, yang di dalam tafsir Al-Azhar di surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat tersebut Buya Hamka menafsirkan bahwasanya ada 3 frasa. Yang pertama itu ada iman, kemudian ada puasa, kemudian ada takwa. Nah, kalau misalnya kita melihat secara mekanik, kita pasti akan mempersiapkan segala persiapan untuk menyambut bulan yang agung ini, yaitu dengan memperbaiki iman kita, baik itu kita mempunyai akidah yang lurus, kemudian kita mempunyai pandangan hidup bahwasanya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan berdampak kepada kebaikan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu akan berdampak kepada kemudaratan. Maka dari itu, untuk menyambut bulan Ramadan, terlebih kita ini sudah memasuki bulan Ramadan di tanggal 5, insya Allah kita akan senantiasa memperbanyak ibadah kita, memperbaiki diri kita, karena Ramadan juga merupakan syahrut tarbiyah, yaitu merupakan sebuah proses untuk penggemblengan diri kita, dan kita pun dituntut untuk radikal terhadap diri sendiri, yang dimana kita yang biasanya makan siang, kemudian kita mengawali aktivitas dengan sarapan dan minum-minuman ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya
mengadakan konsumsi ataupun yang lainnya, itu merupakan hal-hal yang harus kita tahan selama bulan Ramadan. Maka dari itu, insya Allah setelah bulan Ramadan ini kita akan menemukan dimensi lain, kita akan menemukan sebuah ketakwaan, dan itu merupakan sebuah output dari bulan Ramadan. Nah, namun realita yang sangat naasnya di bulan Ramadan ini, kita melihat bagaimana umat Islam itu berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, yang awalnya di bulan itu masjid penuh dengan para jamaah, namun ketika bulan Syawal ataupun Idul Fitri semakin mendekat, saf-saf salat tarawih itu semakin maju. Ini merupakan sebuah bentuk realita ataupun suatu fenomena di mana keistiqomahan umat Islam ketika di dalam bulan Ramadan itu masih ada sedikit permasalahan. Nah, maka dari itu dalam Islam juga disebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu pasti akan bertambah dan iman itu pasti akan surut. Dan insya Allah untuk menghindari hal-hal seperti itu, mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, kita akan membahas tuntas terkait dengan bagaimana membangun kiat-kiat ketika kita istiqomah di dalam bulan Ramadan. Terlebih kita membahas terkait dengan pasang surutnya iman di bulan Ramadan, yang insya Allah kita akan dibersamai dengan Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi, yang beliau insya Allah sudah hadir bersama kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Yang pertama, beliau ini merupakan Direktur INSIS Jakarta. INSIS ini merupakan pusat pengkajian Islam yang berbasis pemikiran. Kemudian dari teman-teman juga pasti sudah mengetahui barangkali ada kajian-kajian serialnya selama di bulan Ramadan, ataupun ada juga kegiatan-kegiatan keilmuan lainnya yang dilaksanakan oleh INSIS. Kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai Rektor dari Universitas Darussalam Gontor, yaitu periode dari 2020 hingga sekarang masih menjabat. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Tapi sebelumnya saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih semangat, Ustadz, di awal Ramadan ini ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Fahmi Zarkasi untuk membawakan materi terkait dengan pasang surutnya iman di bulan Ramadan. Falyatafaddal mashkuran. Ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik, Ustaz. Bisa, Ustaz ya? Oh, bisa. Udah ya? Baik, Ustaz, udah tershare. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Hilman yang sudah mengundang saya bertausiah, beramar ma'ruf di bulan Ramadan yang maha suci ini. Dan saya senang dengan kegiatan mahasiswa FAI di UMY. Ini menunjukkan satu dinamika yang luar biasa. Kalau tidak salah saya yang kedua kali saya mengisi ini. Dan sebelumnya sebulan yang lalu dengan para dosen kalau tidak salah. Alhamdulillah hubungan dengan UNIDA, UMY sangat bagus sekali. Kita sudah MOU juga. Dan ini saya kira merupakan bagian dari MOU yang sudah kita tanda tangani bersama. Yang kedua, saya apresiasi kepada para mahasiswa yang bisa mengkoordinir kegiatan seperti ini. Ini adalah sebuah kegiatan yang akan memupuk kemampuan Anda di dalam banyak hal, mengkoordinir, mengkonsep, kemudian mengumpulkan kawan-kawan, kemudian berkomunikasi dengan saya. Ini semuanya adalah sebuah pendidikan dan saya rasa penting untuk masa depan kalian. Dan saya lihat mahasiswa UMY ini dinamis, sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan selanjutnya juga akan terus seperti begini. Apa yang menjadi permintaan panitia adalah mengukur naik turunnya iman di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya ukuran kita tidak hanya bulan Ramadan ya. Kita mengukur dalam seluruh kehidupan kita ini
bagaimana Islam, iman, ihsan itu menjadi sebuah kesatuan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus betul-betul memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut iman. Pertama saya ingin mengutip ayat Al-Quran Hujurat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ini artinya orang-orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah, ya, kami bukan bertanya, mengklaim kepada Rasulullah, kami sudah beriman. Tapi kemudian turunlah ayat ini, Nabi kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru berislam. Dan iman belum sampai masuk ke dalam hati kalian. Ini artinya bahwa ada rukun Islam. La yalitkum min a'malikum syai'an. Allah tidak akan membiarkan pahala itu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Artinya bahwa tidak semua orang Islam itu beriman dan tidak semua muslim itu mukmin. Tapi semua mukmin pasti muslim. Berarti di sini ada satu tingkatan di mana keislaman itu mendahului keimanan. Ya, oleh sebab itu kita mesti dudukkan terlebih dahulu di mana letak iman di dalam Islam itu. Di dalam tradisi Islam, ya, itu terdapat kesimpulan-kesimpulan mengenai kata iman. Dalam banyak hadis, ya, dalam ayat Quran, hadis, qaul ulama, didapat satu kesimpulan bahwa keyakinan dalam hati dan pengamalannya, pernyataan dengan lisan serta pengamalannya dengan anggota tubuh, ya, itu adalah arti iman. Ya, jadi dengan cara seperti begini kita memahami, disitulah akhirnya pengamalan itu menjadi standarnya iman. Ya, iman bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat. Tadi yang moderator saya katakan ilal imanu yazidu wa yanqus itu bukan karena di dalam hatinya, tapi karena iman adalah juga amal. Amalnya itulah yang menjadikan iman itu menjadi berkurang. Kemudian ada orang yang mengaku beriman, tetapi sebenarnya tidak beriman. Di sini ayatnya jelas sekali, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka sesungguhnya tidak beriman. Ada lagi orang yang beramal, tetapi dia tidak beriman. Orang-orang yang merasa sudah melakukan amal-amal besar, ya, orang-orang kafir, itu ternyata di mata Allah tidak ada apa-apanya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab baqi biqi'atin yahsabuhu ad-dam'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ini dalam surah An-Nur. Jadi ada orang yang beramal tanpa iman, ada yang orang beriman tanpa amal. Nanti kita bahas di depan. Jadi sebenarnya iman itu dimensinya 3. Dia harus diucapkan. Maka syahadah adalah satu hal yang tidak bisa dihilangkan. Kalau dia bersyahadat, itu sudah merupakan tanda bahwa dia beriman pada tahap awal. Tetapi kemudian dia harus mengamalkan apa yang disyahadatkan itu dengan rukun Islam. Keimanan itu. Yang tidak tergetar hatinya karena itu, ya dia tidak mendapat petunjuk. Nah, tandanya orang beriman adalah yang fi sholatihim khosyi'un. Dia bisa nggak sholat, tapi dia merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Itu artinya khusyuk. Sholat itu bukan hanya sekedar menjalankan rukunnya, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, tahiyat, dan seterusnya. Itu hanyalah gerakan di mana
Allah ingin melatih bahwa dengan bergerak itu Anda bisa berkomunikasi, konsentrasi, berhadapan dengan Allah atau tidak. Karena ini nanti, ini adalah cerminan kehidupan sebenarnya. Karena di dalam kehidupan ini, kita mengingat Allah dalam gerak kita. Maka ketika sholat itu, Anda tidak bisa dalam pengertian Jawa, Anda seperti bertapa, diam di satu tempat tidak melakukan apa-apa. Itu bukan cara Islam untuk menghadap Allah. Dalam Islam gerakan disertai sebuah kekhusyuan, karena di dalam hidup ini memang kita juga harus bergerak dan pada saat yang sama kita ibadah kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang ketika sholat dia khusyuk. Yang ketiga adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dia tidak mau bermain-main, dia serius ya, dalam kehidupannya. Segala yang dikerjakan adalah sebuah bekal untuk hari akhir. Kalau dia main-main, dia tidak akan dapat pahala apa-apa. Selanjutnya adalah ya, jika mendengar ayat itu bertambah iman. Tadi wajilat qulubuhum, sekarang zadathum imanan. Jadi kalau mendengar ayat itu dia seperti mendapatkan satu informasi. Ya. Tergantung bagaimana dia memahami apa-apa yang dia dengarkan. Kelima adalah jika dia mendapatkan rezeki, dia menafkahkannya. Jadi sebenarnya ini adalah amalan sosial yang luar biasa. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah sebenarnya dimensi sosialnya Islam itu. Ya. Kalau yang tadi sangat individual, sekarang dimensinya adalah dimensi berbagi kepada orang lain, giving. Ini luar biasa ini. Ya, kalau filantropi di negara Barat itu sangat tinggi, ya. Sebenarnya ajaran filantropi ada di dalam Islam. Kemudian yang keenam adalah dia selalu bertawakal ketika menghadapi segala urusan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, kamu tawakal aja kepada Allah. Segala urusan. Ya, kita mewakilkan kepada Allah. Allah yang maha membela, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menentukan. Ya, jadi tidak ada ceritanya orang mukmin itu berputus asa ya, karena urusannya tidak selesai, karena urusannya tidak sesuai dengan apa yang dia maksud. Ya. Nah, ini bukan mukmin kalau dia berputus asa. Mukmin adalah orang yang selalu optimis. Allah yang akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Ini keimanan yang seperti ini disebut dengan tawakal kepada Allah. Selanjutnya adalah selalu bersyukur. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, artinya bahwa orang yang bersyukur kepada Allah itu hatinya berpuas diri. Ya, dia rasa puas itulah ternyata sekarang di dalam psikologi modern merupakan sebuah obat. Orang yang merasa hatinya gembira, orang yang merasa hatinya puas, orang yang merasa cukup itu sehat. Bahkan orang lebih sehat lagi kalau dia tidak cukup pun dia memberi. Giving itu merupakan sebuah kegiatan amal sosial tapi juga mempunyai aspek spiritual. Nah, orang yang mukmin itu adalah ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan mendapatkan cobaan dari Allah dia bersabar. Makanya Sayyidina Umar mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada dua kendaraan aja yang bisa Anda gunakan. As-sabru wasyukru. Kalau Anda sabar menghadapi musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, itu sudah cukup bagi Anda untuk hidup berislam dan beriman. Nah, yang kedelapan adalah berakhlak baik. Orang yang beriman, ini nanti kita akan singgung lagi di tingkatan iman yang lebih tinggi lagi. Ya, ini tingkatan iman yang tinggi sekali. Iman itu tandanya berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Selengkap-lengkapnya orang iman itu adalah apabila akhlaknya baik. Nah, akhlak ini kan menyeluruh dalam kehidupan. Ya.
Akhlak itu adalah perilaku sepanjang 24 jam, itu adalah akhlak. Dan itu bukan hanya kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua, ya, kepada Allah. Ya. Perbuatan baik itu ternyata tidak hanya untuk Allah. Ya. Kita berbuat kepada Allah, beramal soleh untuk Allah, tapi sebenarnya untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Ada lagi ayat yang berbunyi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, ya sesungguhnya kamu itu berbuat baik ya, kepada diri sendiri. Dari sinilah pentingnya akhlak itu dalam kaitannya dengan iman. Ya, ada lagi hadis yang menarik. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia itu bisa mencapai derajat orang berpuasa dan sholat. Puasa ini tingkatannya luar biasa, ya, berpuasa itu. Dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala orang berpuasa. Sholat itu memang pahalanya sedikit, tetapi di dalam sholat itu bacaannya adalah bacaan-bacaan yang nilainya sangat tinggi. Ya. Sholawat saja itu sekali kita baca akan dibalas oleh Allah, ya, dengan 10 balasan. Nah, kalau kita ucapkan di dalam sholat, dia hanya mendapatkan pahala 1 dari keseluruhan sholat. Ya, tetapi kalau kita berakhlak mulia, beramal soleh dalam kehidupan ini, nilainya itu sama dengan puasa dan sholat. Luar biasa ini amal soleh atau akhlak mulia ini. Nah, akhlak itu apa saja? Nanti kita lihat dalam Syu'abul Iman. Ya. Nah, sekarang ini lebih banyak lagi dari sekedar tadi iman. Imannya sudah setingkat takwa. Ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masjidil wal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fir riqab wa aqamus shalat wa atuz zakat wal muquna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dara hinal ba'si ulaikal ladzina shadaqu, itulah mereka orang yang beriman yang benar. Ini terjemahannya. Ya. Jadi beriman kepada Allah dalam ini rukun Islam, rukun iman. Kemudian yuqimus shalat wa yutuz zakat, ini syariah. Ya. Kemudian selain itu yang disebutkan tadi dalam ayat, itu adalah amal-amal di luar sholat dan zakat. Ya, zakat sendiri ini, tapi yang lebih besar lagi adalah disebutkan berbeda dari zakat adalah ya memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim, miskin, musafir, orang minta-minta, hamba sahaya, bukan dalam bentuk zakat. Berarti infak. Ya, infak itu tandanya orang beriman. Makanya nilainya infak itu lebih tinggi daripada zakat. Zakat menggugurkan kewajiban. Jadi ibaratnya zakat itu seperti sholat. Ya, infak itu seperti nawafil, salawat nawafil, sholat sunnah. Jadi di hari akhir Allah itu akan menghisap sholat seseorang. Apabila sholat seseorang itu kurang, maka Allah bertanya kepada malaikat, coba hitung sholat sunatnya seperti apa. Zakatnya orang juga begitu. Ketika zakat itu dihitung kurang, coba sedekahnya dihitung. Apakah nanti sedekahnya itu lebih banyak dari zakatnya? Kalau kurang zakatnya, tambahkan sedekah ke zakat. Nah, ini amal soleh. Kemudian menepati janji. Apabila berjanji, ternyata adalah tandanya orang beriman. Orang yang berjanji kemudian mengingkari janjinya, itu dipastikan dia imannya kurang. Kemudian yang saya sebutkan tadi, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Sabar itu adalah temannya syukur. Jadi kalau orang bersabar ketika dalam kesempitan, dia bersyukur di dalam nikmatnya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Karena bagi dia, nikmat yang diperoleh adalah hasil usaha dia. Ya, ini kesombongan manusia bisa jadi begitu. Ya, mereka itulah orang-orang yang benar imannya
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini tingkatan keimanan sampai kepada ketakwaan. Jadi ini. Jadi tadi sudah ada akhlaknya, sudah ada imannya, ada Islamnya, ada syariahnya, ada akidahnya, ada akhlaknya. Inilah sebenarnya menjaga ketiga hal inilah yang disebut dengan takwa itu. Jadi ya, akidah, syariah, menafkahkan harta, menepati janji, dan sabar. Sekarang kita lihat cabang iman. Iman itu ternyata 6 rukunnya, tetapi cabangnya ternyata banyak sekali. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa fi dzalika tanbihun ala annahu yazid bi istikmaliha wa yanqus bi naqsiha. Cabang iman itu ada 70 dan di situ ada peringatan bahwa iman itu bertambah kesempurnaannya dengan pengamalan cabang-cabangnya dan berkurang dengan berkurangnya pengamalan cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita hidup ini mengamalkan cabang yang mana saja? Ini menjadi pertanyaan. Ada satu syair yang berbunyi, imanuna aqdun wa qaulun wa amalun. Yazidul birru wa yanqusuz zalal. Iman kita adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Bertambah dengan kebajikan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang berkurang bukan hati kita, tetapi yang berkurang adalah yang menjadikan iman kurang bukan hati kita, tetapi adalah apa yang kita lakukan sebagai bukti dari keimanan itu. Maka di sini lihat, Islam iman itu ternyata banyak sekali cabangnya. Ya, berkata baik, menghormati tetangga, menghormati tamu, mencintai Allah dan Rasul-Nya, hati kita lebih sensitif, tawakal, ada 77 cabang. Kalau saya gambarkan menjadi seperti begini. Ya. Ada keimanan, cabang iman yang berkaitan dengan hati. Ini sangat banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan lisan kita. Ada yang berkaitan kehidupan sosial, lebih banyak lagi. Ada yang berkaitan dengan pribadi kita. Inilah keimanan di dalam kehidupan ini. Ya, sekarang di bulan puasa ini, mana yang kita kerjakan? Ya, misalnya sosial. Ya, bersaksi dengan jujur. Kita tidak melakukan itu. Amanah, ya oke. Dalam kehidupan, menikah. Ya. Menikah itu bagian daripada iman. Al-nikahu nisful iman. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, mendidik anak-anak, silaturahmi, ya, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung kebenaran, ya, mentaati hakim, ya, memperbaiki muamalah sesama, memuliakan tetangga. Ya, bulan puasa ini kita ngasih takjil kepada orang adalah bagian daripada syu'batul iman. Hati kita ikhlas, taubat, tidak putus asa, bersyukur, sabar, tawadhu, kasih sayang, ridho, dan sebagainya. Ya, lisan kita selalu membaca kalimat thayyibah di dalam bulan puasa. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu juga bagian daripada syu'batul iman. Mengajar juga bisa. Berdoa, berzikir, ya, dan menghindarkan diri dari hal yang sia-sia. Banyak sekali. Kemudian ada lagi neraca keimanan itu. Keimanan juga diukur dari reaksi kita ketika melihat sebuah kemungkaran. Nah, inilah nahi mungkar ini yang tidak banyak dilakukan oleh umat Islam. Amar ma'ruf banyak, tapi ketika melihat kemungkaran, di sini yang masalah itu. Tidak banyak orang yang berani merubah kemungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Ya, kalau pejabat kan merubah dengan tanda tangannya. Ya, kalau dia seorang dosen, dia merubah dengan tangannya juga. Nah, jika dia tidak bisa, maka hendaklah mengubah dengan lisannya. Dia sekedar melakukan atau berbicara. Nah, kalau dia tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena lemah imannya. Berarti kalau dia tidak merubah dengan perbuatan, dia sangat lemah imannya. Kalau dia merubah dengan perbuatan, dia imannya kuat. Dan dia jika dia tidak bisa, hendaklah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Ini ukuran daripada iman. Selain itu ada lagi, ketika seorang itu melakukan perbuatan maksiat,
Ya, itu bukan lagi turun dan naik keimanannya. Keimanannya menjadi hilang. La yazni zani wa huwa hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sarik wa huwa hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamr hina yashrabu wa huwa mu'minun, dan seterusnya. Kama qala, tidak berzina seorang pezina ketika berzina dan dia beriman kepada Allah. Berarti tidak mungkin dalam hati seorang pezina itu ada iman di dalamnya. Seorang yang sedang mencuri itu pun juga tidak mungkin dalam hatinya ada iman. Hilang iman itu. Demikian ketika dia minum khamr. Artinya ini semua dosa besar. Jadi setiap orang yang berdosa besar itu hilang imannya. Ya. Maka dalam Islam itu disebut tidak kafir, dia disebut fasik. Ya. Hilang imannya fasik. Nanti dia dalam hatinya ada lagi keimanan itu. Maka sebenarnya begini, iman yang benar itu tidak disertai dengan kezaliman. Wala yalbisu imanahum bidulmin. Artinya imannya itu tidak disertai dengan kezaliman. Maknanya hati di mana iman itu berada, ya, hati ketika iman itu berada tidak mungkin bersamaan dengan kezaliman di dalam hati. Makanya orang yang beriman itu tidak mungkin dia berbuat maksiat. Karena hati itu isinya satu, iman atau kemusyrikan. Iman atau kedoliman. Tidak mungkin keimanan dan kezaliman bersatu di dalam hati seseorang. Nah, orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang dolimun linafsihi. Dia tidak menyakiti orang lain. Ketika dia minum, nggak ada orang yang dirugikan. Yang minum saya sendiri. Duitnya duit saya sendiri. Tapi dalam Islam, orang yang seperti begini, ini dia dolimun li nafsihi. Dolim kepada diri sendiri. Dalam dirinya itu ada iman, tapi dia meletakkan kezaliman itu, maksiat itu ke dalam tempat di mana iman itu berada. Makanya inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang paling besar adalah meletakkan kemusyrikan di dalam hati seseorang. Ya, kemusyrikan itu adalah percaya kepada sesuatu selain Allah atau mempercayai sesuatu yang lebih kuasa daripada Allah. Itu musyrik. Nah, sekarang bagaimana keimanan itu harus dipertahankan? Caranya adalah dengan takwa. Ternyata takwa itu harus menyertai iman. Iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang kalau dia tidak bertakwa. Makanya pengertian takwa dan iman itu hampir sinonim sebenarnya. Orang yang bertakwa pasti beriman. Ya, dan bertaubat dan tidak bermaksiat. Orang yang ikhlas dan taat. Ya. Orang yang beriman. Mestinya ini kalau iman dalam pengertian yang tinggi, ya, pasti dia bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu sebenarnya dia sudah beriman dan dia menjaga keimanannya itu dengan ketakwaan. Nah, disinilah ya 77 cabang iman tadi itu dijaga dengan ketakwaan, ya. Dijaga dari siksa api neraka, dijaga dari fitnah, dijaga dari maksiat. Supaya apa? Semua yang kita kerjakan di dalam cabang iman itu tidak hangus. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maknanya adalah kalian sudah bersedekah, ya kayak kalau jutaan nggak apa-apa, sudah bersedekah miliaran, tetapi Anda bertakabur dengan sedekah itu batal meskipun uangnya juga sudah hilang. Ya ini, makanya janganlah membatalkan keimanan Anda itu atau membatalkan amal-amal soleh Anda itu dengan sesuatu yang itu anti daripada perbuatan itu. Anda bertakabur, hilang. Anda tidak ikhlas, Anda memberi, Anda tidak ikhlas, hilanglah pahala pemberian itu. Nah, sebab ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus ini mengatakan atau dalam hati berniat, ini adalah lillahi ta'ala. Anda membantu teman, Anda mengajar, Anda belajar, Anda membantu orang tua, dan banyak sekali dalam kehidupan ini
Anda harus niatkan itu adalah lillahi ta'ala. Kalau tidak, itu sia-sia, tidak dihitung. Ya. Maka di dalam kehidupan ini niat adalah sangat penting. Karena itulah ikatan Anda dengan Allah. Ya. Baik. Bagaimana kemudian tingkat keislaman dan keimanan yang sangat tinggi ini ya. Tingkatannya sudah tidak lagi kewajiban. Ya. Tingkatan kita bukan lagi keyakinan kepada Allah, tetapi tingkat yang paling tinggi dari keimanan itu adalah cinta. Ya. Perbuatan kita ini kita hitung dengan rasa cinta kepada Allah. Itu menjadi sangat sangat berat hitungannya di mata Allah. Ya. Dalam hadis disebutkan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Yang mencintai karena Allah, siapapun ini, mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai saudara, mencintai teman, mencintai dosen dan sebagainya, lillah, karena Allah, dia marah karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menolak karena Allah, sudah cukup sempurna imannya. Cukup sederhana kan? Jadi di sini iman dihitung dengan akhlak. Keimanan itu dihitung, neracanya lah neraca akhlak, neraca cinta. Ada lagi hadis yang berbunyi walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, di sini mencintai Rasulullah itu artinya dia adalah menjalankan apa yang disukai. Yang disukai adalah yang diperintahkan. Nah, sekarang kita kiaskan saja. Kalau Anda mencintai orang tua, Anda pasti memberikan yang terbaik kepada orang tua. Ya. Kalau Anda yang sudah menikah, ya, mencintai suami atau mencintai istri Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri atau suami. Itu logika yang bisa diterima. Ya. Maka di sini standar keimanan adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya dulu. Ya. Ada cerita di zaman Rasulullah, Badui datang kepada Rasulullah bertanya mengenai Yaumul Qiyamah. Ya. Mata ayanal qiyamah, mata sa'ah katanya. Rasulullah kemudian bertanya kembali, Mada a'data? Kamu memang tanya-tanya persiapan kamu apa? Orang Badui ini menjawab dengan sangat tulus, saya tidak bisa memberikan nafkah karena saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang kuat jasmani saya dan tidak mungkin saya bertahajud setiap malam. Ya, saya juga bukan orang yang mempunyai badan kuat sehingga bisa membantu orang melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik. Terus apa yang bisa kamu lakukan, kata Rasulullah. Badui itu menjawab dengan jawaban yang tidak terduga. Ana uhibbullah wa rasulahu. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi menjawab dengan perkataan yang juga luar biasa. Anta ma'aman ahbabta. Kamu sudah bersama yang engkau cintai. Ini penting nih perkataan ini. Jadi Anda beribadah sholat semampu Anda. Berpuasa semampu Anda. Ya, tidak perlu puasa Daud, puasa Senin Kemis misalnya. Tidak mampu bertahajud setiap malam misalnya. Tetapi Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, itu Anda sudah bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini menarik ini. Ya. Jadi sholat bukan ukuran kesalehan. Ya. Puasa bukan ukuran kesalehan. Puasa 30 hari bukan ukuran kesalehan. Kesalehannya ada di dalam perbuatan. Kesalehannya kepada orientasi berpikir Anda lebih mengutamakan mana? Ya.
lillahi ta'ala ataupun linnas atau linafsi, untuk diri Anda, untuk orang lain. Nah, ini. Ada lagi, la yu'minu ahaduhum hatta akun ahabbu ilaihi min nafsi. Ya. Ini sahabat nih kelasnya seperti begini. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga aku lebih engkau cintai daripada diri kamu sendiri. Ya, di sini sahabat-sahabat sudah menunjukkan hal itu. Mencintai Allah dan Rasul-Nya, Utsman ibnu Affan memberikan seluruh hartanya. Abu Bakar menafkahkan sekian persen hartanya. Ya. Nah, orang-orang ini berperang untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Ya, jiwanya tidak menjadi masalah. Ya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah menjalankan amal ibadah sesuai dengan perintahnya. Bahkan seandainya menjalankan perintah itu kita rugi, ya, Allah akan membalasnya. Ya. Jadi saya mencintai Allah dan Rasul-Nya dan saya memberikan apa yang saya bisa untuk Allah dan Rasul-Nya, artinya untuk agama Islam, maka Allah akan mengganti pemberian Anda itu. Wan yukridullahu qardan hasanan yudha'ifu lahu liman yasha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan memberi lipat gandakan balasan. Tapi juga jangan hanya dikira mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ada lagi hadis, la yu'minu ahaduhum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian ya, sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi Islam ini adalah agama cinta sebenarnya. Ya. Islam adalah agama cinta. Jadi bahasanya adalah bahasa mencintai. Ya. Jangan berpikir seandainya kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian membela Islam, kemudian membunuh orang lain. Ini sebuah kesalahan besar. Nah, ini salah. Ya. Karena Allah, kemudian kita memerangi orang seagama, ya. Kemudian tidak mencintai, atau selalu membenci orang-orang Islam. Ya. Membenci orang Islam sendiri dan tidak justru menyukai non-Muslim. Ini bukan keimanan namanya. Ya. Dia harus mencintai li akhihi, dalam pengertian ini bisa jadi akhun syakik, saudara kandung, tapi juga akhun fil Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin itu saling bersaudara. Jadi mencintai sesama mukmin tandanya orang beriman. Nah, ada lagi doa yang selalu kita baca, wala tajal fi qulubina zaygun. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah kau jadikan hati kami benci kepada orang yang beriman. Ya, kalau ada orang yang membenci orang-orang Islam dan dia orang Islam sendiri, maka imannya itu masalah. Nah, menyukai saudara seagama dalam pengertian ini adalah fil khair, minal khair. Jadi seandainya ada saudara sesama umat Islam melakukan perbuatan baik, ya tidak perlulah kita kemudian mengoreksi ya, secara publik, ya nggak perlulah ustadz mengkritik ustadz, kiai mengkritik kiai. Ini menurut saya sesuatu yang sangat tidak baik untuk membangun peradaban Islam. Ya, dia harus mencintai kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya, apapun bentuknya, karena dia sesama Muslim. Ya, tidak perlu kita menjelek-jelekkan, kita tidak perlu kita menjatuh-jatuhkan. Ini sesuatu yang tidak baik. Nah, itu tingkatan cinta. Maka dari itu tingkatan yang paling tinggi di dalam berislam itu adalah al-Islam fi maqamil ihsan. Jadi berislam itu ada tingkatannya. Menjalankan syariat dulu. Kemudian syariat itu disertai dengan keimanan. Nah, semakin hari semakin tinggi keimanan itu dengan menjalankan syariat Islam. Nah, dan iman yang sudah semakin tinggi itu dijaga dengan ketakwaan. Nah, setelah kita sangat tinggi ketakwaan kita akan masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu
berislam fi maqamil ihsan, di tempat akhlak berarti. Ihsan itu adalah akhlak. Jadi kalau bahasa lain dari Islam iman ihsan adalah syariah, akidah, akhlak. Syariah, akidah, akhlak. Jadi inilah sebenarnya berislam pada tingkat yang sangat tinggi. Makanya ketika iman kita berkurang dan bertambah, ya, ketakwaan kita yang perlu ditambah. Ya. Karena apa? Kita tidak menjaga keimanan kita itu, tidak menjaga cabang-cabang iman dari sesuatu yang menghilangkan pahalanya. Nah, ihsan banyak sekali ya. Ihsan itu ya semua perbuatan, berkata baik, ya, baik pada tetangga, baik pada saudara, pada orang tua, meringankan beban orang lain, memenuhi hajat, membalas kebaikan, memberi nasihat orang yang sesat, mengunjungi orang sakit, amar ma'ruf. Nah, ini semuanya adalah perbuatan baik. Nah, di sini ihsan. Makanya di sini in ahsantum li anfusikum, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fana. Kalau kamu berbuat ihsan kepada orang lain atau kepada diri sendiri, ya, maka sebenarnya kamu telah berbuat baik pada dirimu sendiri. Kalau kamu menyakiti orang lain, berarti kamu menyakiti diri sendiri. Nah, inilah dalam bahasa modern kita memasukkan energi positif ke dalam diri kita. Energi positif itu bahasa Islamnya adalah ihsan. Ya. Innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Anda dilindungi Allah apapun kondisi Anda. Jadi kesimpulannya adalah keimanan tingkat pertama adalah membaca syahadat. Anda masuk dalam iman. Tapi belum tentu itu iman dalam pengertian yang lengkap masuk ke dalam hati. Syahadat harus disertai pengamalan syariah. Ya, syahadat, puasa, sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Dengan pengamalan syariah, keimanan kita diharapkan bertambah. Nah, jadi keimanan yang benar adalah yang dimulai dari syahadat. Tanpa syahadat tidak sah imannya. Diperkuat dengan syariah, ditingkatkan menjadi akidah yang benar, diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Naik turunnya iman tergantung pada tinggi rendahnya amal-amal soleh yang dikerjakan seorang di dalam kehidupan. Jadi keimanan itu sebenarnya adalah amal, dan amal itu yang paling tinggi adalah akhlak tadi itu. Nah, lebih lengkapnya ini tidak promosi, tapi saran saya Anda membaca buku saya Minhaj. Di dalamnya ada penjelasan mengenai iman, Islam, iman, ihsan, bahkan bagaimana beriman, berihsan secara intelektual ada di sini. Ya, ini ada di Insis Jakarta bukunya dan bisa dipesan secara online. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fahmi Terkasih yang sangat luar biasa pemaparannya terkait dengan bagaimana kita mengetahui dari konsep keimanan, dan kita di sini benar-benar dibuka bahwasanya mungkin kita mengetahui bahwa iman itu hanya sekedar kita mengakui keislaman dari segi lisan, kemudian dibuktikan dengan amal. Tetapi di sini tadi yang luar biasa sekali, iman itu ada 77 cabangnya. Yang dimana di situ ada cabang sosial, kemudian ada hati, kemudian ada pribadi, ada lisan. Dan saya pun teringat Pak dengan kata-katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya ujung-ujungnya dari keimanan itu ataupun dari kehidupan adalah sebuah keikhlasan, yang dimana kita mampu untuk membuka sebuah tabir dari makna ihsan. Nah, jadi Ahmad Dahlan itu pernah berkata bahwasanya semua orang di dunia ini bahwasanya awalnya itu mati. Nah, di antara orang-orang yang mati itu ada orang yang hidup. Nah, orang yang hidup ini adalah para ulama. Nah, ketika para ulama ini sudah mengetahui ilmu ataupun orang-orang yang hidup, dia ini akan memasukkan kepada fase kebingungan. Kenapa dia bingung? Karena dia tidak mampu beramal. Nah, karena ilmunya itu tidak amalkan. Nah, ketika dia ini sudah beramal, otomatis dia akan memasuki fase kekhawatiran. Karena ketika kita beramal itu mungkin karena dakwah ini adalah cinta, dan cinta itu akan mengorbankan tenaga kita, pikiran kita. Nah, agar kita tidak khawatir dari pengorbanan itu, dari amalan kita, maka itu harus memiliki sebuah konsep keikhlasan. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Ustadz Hamid
Dan tadi saya juga mau menyinggung, Pak. Kebetulan tadi sebelum saya mengisi moderator ini, saya sudah lihat buku Minhaj di lemari buku teman saya. Tadi mau saya singgung, sudah disinggung sama Ustadz Hamid. Ini mungkin teman-teman juga bisa beli. Bahwasanya memang kita harus mampu berislam dari ritual hingga intelektual. Nah, ini kemudian saya akan menginformasikan sebelum kita kepada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk di kolom chat, yaitu mencantumkan nama peserta, kemudian asal instansi. Tetapi mungkin kalau misal teman-teman ini kita melihat belum ada pertanyaan, bisa saja langsung untuk raise hand, dan nanti akan saya tunjuk kepada teman-teman untuk berkomunikasi langsung dengan Ustadz Hamid. Silakan kepada teman-teman. Oh iya, baik. Sebelum saya mempersilahkan kepada teman-teman yang raise hand, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Baik Ustadz, ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat siapa ya? Dari sahabat Hashim. Nah, di sini dia menanyakan bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan beberapa tingkatan akidah yang diistilahkan dengan taklid, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin jika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung ditanggapi saja. Oh iya, itu ada apa namanya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Kalau namanya ainul yakin itu adalah sebuah keyakinan berdasarkan indera. Ya, jadi kita melihat dengan mata. Kalau kita melihat dengan mata, kita yakin bahwa sesuatu itu ada. Ya. Tetapi kan di dalam Islam itu mata itu tingkatannya yang paling rendah. Indera itu tingkatannya paling rendah. Mata itu tidak bisa, katakanlah misalnya mengukur besarnya bulan. Ya, bulan itu sangat kecil dalam pandangan mata, tetapi akal kita bisa kemudian meluruskan pandangan mata yang salah itu. Maka kemudian kita menggunakan akal. Ya. Nah, keyakinan yang paling tinggi di dalam Islam itu sebenarnya adalah dua dimensi. Ya, pertama adalah keyakinan yang kita peroleh melalui indera dan dikuatkan oleh akal, dia menjadi hakul yakin, keyakinan yang benar. Ya, inilah yang sekarang ini menjadi keimanan kita itu. Keimanan kita ini bukan ainul yakin, tetapi hakul yakin, keyakinan yang hak, yang benar. Nah, kita ini pernah ditantang sama orang-orang komunis ini. Orang Islam ini dibohongi oleh ustadz-ustadznya. Karena dia membaca syahadah, saya bersaksi tidak ada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Terus dia bertanya, kapan dia menyaksikan Allah, katanya. Ya, kapan dia bertemu Muhammad? Muhammad udah mati. Nah, ini logika ini perlu dibantah ini. Dia berpikir secara empiris. Dia berpikir kelasnya ainul yakin. Secara empiris memang tidak bisa kita buktikan Allah, ya, karena memang kelasnya bukan kelas empiris. Sesuatu yang sifatnya empiris itu pasti rusak, ya kan? Nah, kalau kita berpikir lebih tinggi dari sekedar mata, indera, kita berpikir dengan akal. Nah, akal kita itulah yang kita gunakan. Nah, dalam bahasa Profesor Nagib Alatas itu, kita melihat Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Nah, dengan mata hati itulah kita mendapatkan hakul yakin. Nah, di situ keimanan kita tentang Islam ini adalah keimanan melalui mata hati kita. Jadi kalau kita ditanya, dari mana Anda percaya bahwa Muhammad itu pernah ada? Ya. Karena Anda nggak pernah melihat. Kita percaya kepada para ulama, ya, dengan nalar kita, yang meriwayatkan adanya Nabi Muhammad itu melalui riwayat-riwayat yang benar dan oleh orang-orang yang jujur. Sekarang kalau kita ditanya begitu, kita tanya juga orang-orang Barat itu. Anda percaya Aristotle pernah hidup?
Ya, dari mana Anda percaya? Buktinya apa? Kuburannya di mana juga? Ya. Kok Anda sekarang ini membesar-besarkan pemikiran Aristotle? Nah, di situ mereka juga menggunakan riwayat, ya, narasi dari orang-orang itu. Bahkan sebenarnya tulisan-tulisan Aristotle itu ada yang diada-adakan oleh para pengkaji Aristotle. Kalau dibandingkan Al-Quran, itu nggak mungkin orang-orang itu menghafal pikiran Aristotle. Tapi dalam Islam tradisi menghafal Al-Quran bukan mustahil, dan itu bisa dibuktikan oleh sekarang. Artinya riwayat mengenai Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai kitab suci itu adalah sesuatu yang dijaga oleh sebuah tradisi, dan tradisi itu penuh dengan kesalehan. Bagaimana kita akan meragukan kesalehan orang? Tidak pernah berbohong, jujur, amanah, ya, ikhlas. Nah, di sini makanya akidah kita ini adalah akidah hakul yakin. Jangan kemudian mengatakan bahwa kita ini sedang mencari kebenaran. Ini menurut saya adalah satu kesalahan. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita ini sedang mencari jalan lurus. Tetapi maknanya adalah supaya kita tetap pada jalan yang lurus ini. Ini jangan salah-salah ini. Jadi akidah kita dalam kaitannya dengan hakul yakin itu adalah akidah yang benar. Dalam Islam tidak ada perkembangan akidah. Yang ada adalah penjelasan. Berbeda dengan teologi Kristen yang itu berkembang dari abad ketiga sebelum Masehi sampai sekarang. Nah, ini beda dengan Islam. Islam tidak ada perkembangan teologi. Ya, silakan terusnya. Baik, itu tadi jawabannya dari pertanyaan pertama. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menanggapi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya melalui mikrofon. Barangkali ada yang ingin berkomunikasi langsung dengan Ustadz, silakan untuk langsung bisa menyalakan mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, apakah ada? Silakan. Ya, bertanya apa aja lah. Baik, teman-teman. Ya. Silakan untuk menyebutkan nama dan asal instansi, Mbak. Sebentar, saya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Mazaya, asal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Maaf Ustadz, sebelumnya saya mau bertanya. Kan ini pembahasan kita mengenai iman dan juga ketakwaan. Lalu saya mau bertanya Ustadz, kan kalau di dunia, maksudnya di lingkungan sekitar itu banyak sekali kita temukan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang beriman atau mereka memiliki muamalah yang baik dengan Allah, tapi mungkin muamalah dengan sesamanya itu kurang Ustadz. Seperti contohnya masih belum bisa beradaptasi atau berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk Allah yang lain seperti itu. Lalu pertanyaan saya, ketika keimanan seseorang itu sedang berkurang, cara kita sebagai manusia untuk mengembalikan tingkat keimanan kita tersebut itu dimulainya dari mana dulu Ustadz? Jadi mungkin dimulainya dari memperbaiki muamalah kita dengan Allah atau memperbaiki muamalah kita dengan sesama terlebih dahulu. Itu Ustadz. Baik. Ya, saya jawab langsung ya. Monggo Ustadz, monggo. Ya, pertama tentu Anda harus memperbaiki dulu hablum minallah dulu. Jadi itulah yang akan mengikat Anda ketika Anda menghadapi kehidupan. Kalau Anda memperbaiki hubungan Anda dengan manusia, tapi dengan Allah Anda tidak memperbaiki, berarti kan terputus. Anda melakukan sesuatu pekerjaan tidak lillah lagi. Sekarang ini coba dimulai dulu bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu Anda resapi betul. Bahwa ya Allah saya hidup, saya berkorban, saya sholat, saya melakukan ini untuk-Mu ya Allah. Makanya ketika keluar di tengah masyarakat,
saya membantu orang, saya menegur orang, saya memberi nafkah pada orang, itu karena saya sudah berbicara kepada Allah, saya melakukan ini semua lillahi ta'ala. Jadi pertama iman diperbaiki dulu. Jadi apa ya, komitmen Anda dengan apa yang Anda ucapkan, yang Anda ucapkan baik dalam syahadah atau yang Anda ucapkan di dalam sholat Anda, itulah yang akan menjadi modal Anda ketika Anda hidup dengan masyarakat. Jadi orang yang Anda anggap tadi beriman, tapi muamalah dengan manusia kurang, itu saya rasa dengan Allah juga kurang. Itu sudah bisa dipastikan. Ya, bagaimana dia, katakanlah misalnya muamalah sama orang itu, dia mengusir-ngusir para pengemis, ya, dia sama sekali sangat pelit untuk memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan. Ini orang ini imannya bagaimana ini? Ya, dia praktek imannya dalam bentuk apa kalau begitu? Dia sholat tahajud setiap malam misalnya, nggak ada gunanya. Ya. Tadi betul yang disampaikan moderator tadi itu. Ya, itu saya memahami betul prinsip Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ya, amal sosial itu lebih penting, ya, lebih penting dan lebih utama dan lebih banyak pahalanya daripada amal ritual. Ya, Anda sholat, Anda berpuluh-puluh rakaat, tapi kemudian Anda menghardik, yahuddu ala ta'amil miskin, ya, menghardik orang miskin, ya Anda tidak ada gunanya sholatnya itu. Sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi mulainya dari mana? Mulainya dari komitmen kita dengan Allah. Anda sudah berbicara dengan Allah atau belum? Ya, Anda berjanji kepada Allah untuk hidup seperti apa? Ya, mesti orang yang benar itu kan gini, orang yang berdoa, Allahumma tawwil umri wa ahsin amali. Kenapa? Hadisnya ada, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, umurnya panjang tapi amalnya baik. Nah, baiknya amal itu bukan sekedar amal, dia amal berdasarkan iman. Ya, kalau amalnya baik, banyak sekali, dia sangat generous membantu orang lain, tapi dia sendiri nggak sholat, yakin itu bukan karena iman. Oke, yang lain. Cukup ya? Syukran Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menanggapi pertanyaan kedua. Baik, saya buka kembali untuk pertanyaan bagi teman-teman. Silahkan yang ingin untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui mikrofon ataupun melalui aplikasi Zoom, langsung saja untuk menyalakan mic-nya dan langsung berkomunikasi dengan Ustadz. Sebelum itu saya informasikan kembali untuk sesi pertanyaan akan saya buka sampai pukul 17.30 dan nanti setelah itu akan ada closing statement dari Ustadz Hamid ataupun dari pemateri dan masih ada kesempatan bertanya kepada teman-teman semua, kepada jamaah semuanya. Sekarang waktu di Jawa Barat, di DIY Yogyakarta ataupun waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 17:16. Silakan kepada teman-teman barangkali ingin ada yang bertanya. Kalaupun tidak ada yang bertanya, saya akan membacakan yang ada di kolom, Pak. Silakan. Baik, ini dari sahabat Bayu dari PII, Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta. Yang pertama, Ustadz, bagaimana mengukur kecintaan kita kepada Allah dan Rasul tidak hanya pada lisan, tapi meresap sampai hati dan perbuatan. Kemudian yang kedua, munculkan ketakutan kita kepada Allah, pada azabnya Allah, hingga secara otomatis akan menjadi sebuah benteng ketika kita dihadapkan dengan maksiat. Itu Ustadz, dari sahabat Rizky Kurniawan. Ya. Oh, dari sahabat Bayu. Bayu. Baik, ya tentunya ukuran kecintaan itu kan perbuatan, tetap perbuatan. Ya, dalam bahasa kita jelas sekali, cinta tanpa perjuangan adalah sia-sia. Jadi kita mesti membuktikan rasa cinta itu dengan perbuatan yang kita lakukan. Ini bahasanya bahasa ABG banget gitu ya. Di anak-anak muda kalau sudah mencintai, pasti dia akan menaruhkan seluruh hidupnya untuk yang dia cintai kan. Ini bagi orang yang jadi budak cinta nih, ya pasti dia akan begitu. Nah, itu coba dikiaskan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ya, kalau Anda mencintai berarti tidak ada satu perbuatan pun yang Anda lakukan kecuali lillahi ta'ala. Dan Anda pasti tahu kan kalau ini dilarang oleh Allah. Pasti tahu, ini tidak disukai oleh Allah, saya tidak mau. Ya, yang subuhat-subuhat yang kira-kira antara halal dan haram, saya nggak mau. Ini dibenci oleh Allah. Nah, itu sebenarnya pengetahuan ini yang penting bagi Anda untuk mulai mencintai. Dan cinta itu sebenarnya didahului dengan kenal. Maka di dalam bahasa Sufi, tingkat yang paling tinggi itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifah itu bukan hal yang aneh. Ma'rifah itu adalah mengenal. Kalau Anda ingin mencintai Allah, Anda harus mengenal Allah. Nah, Anda bisa mengenal Allah dengan ilmu muamalah. Artinya dengan amal-amal itu Anda semakin dekat kepada Allah, semakin bertakarrub kepada Allah, semakin Anda bisa berdialog kepada Allah dan Allah menjawab dan Anda merasakan jawaban itu. Nah, pada tingkat ini Anda akan merasa bahwa hubungan Anda dengan Allah adalah hubungan yang luar biasa. Ya, orang-orang yang Islamnya pada tingkat ihsan, cinta, itu dia tidak sedetik pun dia lupa akan berzikir kepada Allah. Sama dengan orang saling mencintai itu. Ya, setiap saat dia pasti ingat dengan yang dia cintai, pasti. Bagaimana kalau itu kita kaitkan dengan kecintaan kita kepada Allah? Jadi semua yang kita lakukan, baik kita makan, kita minum, ya, kita mengajar, kita belajar, kita berbicara kepada orang lain, itu adalah karena cinta kita kepada Allah dan Allah kita sadari bahwa Allah itu mencatat apa yang kita lakukan. Makanya ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah itu bukan berarti sholat ya. Beribadah sepanjang hidup dalam pengertian seluruh muamalah dalam kehidupan itu adalah muamalah yang kira-kira Anda bisa nggak merasa bahwa Allah melihat Anda atau Anda melihat Allah. Fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak melihat, yakinlah bahwa Allah melihat. Nah, makanya di sini pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dia seorang pezina, kemudian bertanya, "Ya Allah, saya ini tidak bisa berhenti dari perbuatan berzina. Gimana ya Allah?" "Oh, silahkan," kata Rasulullah, "asal satu aja syaratnya." "Apa ya Rasulullah?" "Jangan sampai Allah tahu." Nah, ini yang dia bingung sendiri kan. Pasti Allah melihat itu. Nah, inilah yang artinya kecintaan itu adalah sebuah perasaan bahwa Allah selalu melihat Anda. Anda selalu berkomunikasi dengan Allah. Ya. Nah, ketakutan Anda seperti apa ya? Kalau sudah Anda mencintai kan tidak mungkin orang itu akan katakanlah berselingkuh ya. Tidak mungkin. Nah, orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya sama dengan orang yang berselingkuh. Ya, orang mendua hatikan. Ya, kalau mendua hatikan istri aja itu masalah dalam kehidupan. Menduakan Allah itu masalah dalam kehidupan. Jadi jangan sampai, itulah yang disebut syirik itu. Menduakan Allah. Jadi Anda berlindung kepada orang lain, berlindung kepada manusia, ya, berlindung kepada harta yang Anda miliki, berlindung kepada jabatan, dan seterusnya. Jadi ketakutan itu akan muncul ketika Anda mempunyai kecintaan. Ya. Mahabbah dengan khosyah itu berdekatan sekali. Ya. Jadi kalau Anda mencintai, pasti Anda takut bahwa yang Anda cintai itu tidak suka atau marah dengan Anda. Itu aja standarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kita beralih kepada pertanyaan yang terakhir. Ini ada dari sahabat Asyifuddin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara kita agar mengetahui kalau kita ini bisa menikmati manisnya sebuah ibadah kepada Allah dan manisnya melakukan sebuah kebaikan? Mungkin ini ada kaitannya dengan ihsan tadi, Ustadz. Monggo, Ustadz. Ya, boleh. Manisnya beribadah dan manisnya beramal. Baik, begini. Tingkatan ibadah itu ya juga macam-macam. Kalau saya gambarkan itu di Minhaj ada ya. Jadi sholat itu ada yang sekedar sholat. Ya. Sholat itu ada sholat yang
justru dengan sholatnya itu dia dimurkai oleh Allah. Ya, jadi mu'aqab, dia diikop. Nanti di hari akhir itu ada hadis ini, saya lupa matannya. Sholat itu seperti pakaian. Kalau dia tidak dikerjakan dengan baik, dia seperti pakaian warna hitam dan akan dilemparkan ke wajahnya orang tersebut ya, karena dia tidak dikerjakan. Tapi ketika dia menjadi sebuah kebaikan, ya, sholat itu akan menyertai dia kemanapun di hari akhir nanti. Ya, sholatnya itu termasuk juga Al-Quran yang dia baca. Nah, ketika Anda sholat seperti begitu, Anda belum bisa menikmati. Yang kedua adalah sholatnya orang yang masih terganggu pikirannya. Sholat tapi berpikir yang lain. Nah, itu oke lah, itu diterima oleh Allah, ya, tetapi dia hanya sekedar dihisab aja, ya, muhasab. Kemudian ada orang yang sholatnya sudah sangat konsentrasi, ya, dia khusyuk sholatnya, kemudian pikirannya sudah yang di luar sholat sudah dibuang, ya, itu dianggap sebagai mukaffar anhu. Dia menghapus dosa-dosa, karena sholat ini adalah ibadah yang fungsinya menghapuskan dosa. Jadi kalau Anda nggak konsentrasi sholat dalam sholat, itu sholat Anda itu nilainya sangat kecil. Itu pun hanya satu nilainya. Kemudian yang terakhir adalah paling tinggi adalah muqarrab, yang sholatnya orang itu sudah sangat, dia sudah berdialog dengan Allah. Ini satu contoh dalam peristiwa sejarah ketika perang Badar, kalau nggak salah itu ada sahabat yang sedang menjalankan sholat, dia sedang menikmati sholat, menikmati surah dalam surah dalam Al-Quran, dan tiba-tiba musuh itu memanah badannya karena nikmatnya sholat itu, panah itu tidak terasa. Ya, ini nikmatnya, manisnya ibadah seperti begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu dirinya. Ya, dia betul-betul bertakarrub kepada Allah, menghadap kepada Allah. Inilah yang namanya sholat pada tingkat tinggi. Nah, ibadah juga begitu yang lain. Ya, ketika Anda haji, ketika Anda melakukan puasa, Anda tidak melakukan perbuatan sekecil apapun yang merusak puasa Anda. Ini dari perkataan, dari perasaan di dalam hati, dan seterusnya. Nah, bagaimana nikmatnya orang beramal? Nah, orang yang beramal itu sesuai dengan syariah, itu pasti nikmat. Ya. Anda membantu orang karena bismillah saya membantu lillahi ta'ala. Ya. Anda seakan berbicara kepada Allah, ya Allah saya menolong ini lillah, ikhlas. Makanya doa kita ini selalu Allahumma maj'al jami'u a'malina khalisatan liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Jadikanlah semua amal perbuatan saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Ini doa kita. Jadi itulah nikmatnya hidup akan di situ. Ya, Anda akan menikmati hidup ini kalau Anda melakukan segala sesuatu dalam koridor syariah. Dalam koridor syariah. Itu dijamin pasti Anda akan merasakan nikmatul iman. Ya, itu sama dengan gini. Orang itu bebas dan menikmati kebebasannya apabila yang dilakukan sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Fitrahnya manusia itu adalah hidup bersih. Fitrah manusia itu adalah hidup tenang. Kalau Anda hidup tenang, hidup bersih, beribadah kepada Allah, Anda sebenarnya sudah menjalankan kebebasan. Anda bebas. Jadi bebas itu adalah, dalam Islam, adalah memilih sesuatu yang baik dari yang buruk. Ya. Nah, sekarang saya kiaskan. Burung ya, itu akan merasa bebas kalau potensi dirinya itu dilakukan, yaitu bisa terbang. Kalau dia tidak bisa terbang, dia tidak bebas. Nah, manusia itu adalah hakikatnya adalah jiwa yang bersih. Hakikat manusia adalah makhluk berpikir. Hakikat manusia adalah orang yang selalu bergotong royong, saling membantu.
hakikat manusia adalah orang yang taat kepada sesuatu. Ini hakikat manusia ini nggak bisa berubah dimanapun. Orang yang mempunyai ideologi apapun, sebenarnya dia menikmati ketaatan kepada ideologi itu. Tapi ini ketaatan yang salah, karena ideologi tidak menjamin kehidupan lahir dan batin, kan? Nah, orang yang beramal sesuai dengan syariat itu adalah orang yang beramal sesuai dengan nuraninya, ya, sesuai dengan hakikat dirinya. Maka dari itu Anda akan menikmati itu, pasti menikmati itu kalau Anda menjalankannya sesuai dengan syariat. Itu aja, teman-teman. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir dari sahabat Asyikuddin Fikri dari UMY, dan kita sudah memasuki pukul 17.28, dan saya persilahkan kepada Ustadz Hamid untuk menyampaikan closing statement-nya, Ustadz. Baik, para mahasiswa, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya hormati, berbicara mengenai keimanan ini adalah berbicara sesuatu yang besar. Saya melihat bahwa kondisi umat Islam sekarang ini minus iman. Saya katakan minus iman karena ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi walan yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan orang kafir menguasai orang Islam. Ya. Tidak akan. Tapi faktanya di dalam kehidupan ini, kita ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, kalau kita kafir dalam pengertian ini adalah non-muslim. Kalau kita seperti begini berarti ya, kesimpulannya bahwa kita ini tingkat keislaman kita belum sampai kepada tingkat keimanan. Nah, kemudian kalau di dalam masyarakat kita menemukan lagi antara umat Islam itu berselisih, tidak bersatu, kita gunakan lagi rumus yang lain, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu pasti saling berukhuwah. Tapi sekarang umat Islam tidak berukhuwah, berarti tidak ada iman. Ya, tidak ada iman, atau katakanlah misalnya imannya itu sedang dalam kondisi yang paling rendah. Oleh sebab itu, caranya bagaimana supaya kita menunjukkan keimanan kita yang tinggi? Amal-amal kita ini harus berorientasi kepada amal-amal yang lillahi ta'ala, amal-amal yang sesuai dengan syariah. Ya. Kalau tidak sesuai dengan syariah, kita tinggalkan. Dan disinilah sebenarnya kepedulian kita terhadap umat Islam, ya, itu penting, karena kepedulian itulah sebenarnya menjadi cabang dari sekian cabang iman dari 77 tadi, dan itu akan meletakkan harga kita di dalam Islam sebagai sebuah peradaban. Di mana letak kita di dalam peradaban Habis ini ya, bentar lagi kok, bentar lagi maghrib. Tergantung kepada apa yang Anda lakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Maka kepedulian kita terhadap umat ini penting. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Anda tidak peduli kepada umat Islam, Anda bukan umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hamid Fahmizul Kasih yang sudah membawakan materinya yang sangat luar biasa. Bahwasanya keimanan itu merupakan sebuah cerminan dari sebuah umat Islam. Ketika kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah bersyahadat, otomatis kita memiliki sebuah konsekuensi logis, yaitu kita harus mampu untuk beribadah. Dan ibadah ini bukan merupakan sebuah kekangan, tetapi ini merupakan sebuah pembuktian atas kebebasan yang diberikan kepada kita, dan kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya dalam sebuah kitab hikam juga disebutkan bahwasanya ada ulama yang berbicara, aku tidak tahu seberapa besar iman yang ada di dalam hatimu, dan aku tidak tahu seberapa banyak ibadah yang kamu lakukan, tetapi saya bisa mengetahui itu semua itu dari akhlakmu. Nah, itu mungkin sebuah kutipan bahwasanya akhlak itu menjadi sebuah fondasi ataupun sebuah cerminan dari iman yang sangat kuat. Nah, mungkin itu Ustadz yang bisa disampaikan oleh saya selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Tapi sebelum kita menyelesaikan agenda tablik akbar ini, mohon berkenan kepada teman-teman, terutama kepada Ustadz juga, kita akan ada sesi dokumentasi dulu, Ustadz.
Ya, silakan. Mohon kepada teman-teman silakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Insya Allah ini hanya memakan waktu 1 menit pun cukup jikalau kita langsung menyalakan kameranya. Monggo. Baik, saya hitung ya. Yang screenshot sudah siap, operator? Operator siap? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kameranya, dan kita nanti insya Allah akan langsung meng-share terkait dengan dokumentasi dari kajian ini. Terima kasih kepada Ustadz Hamid Fahmizal Kasih, bahwasanya ini merupakan agenda dari teman-teman keluarga mahasiswa Fakultas Agama Islam, dan saya Faiz Amanatullah, perwakilan dari teman-teman KMFAI UMY, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz. Semoga kita jalinan silaturahim kita, jalinan ukhuwah kita dalam bayang-bayang ilmu selalu menjadi sebuah ikatan hingga akhir hayat nanti. Terima kasih Ustadz. Itu pengantar dari saya, ataupun saya mendampingi Ustadz selama kita mengisi moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan juga moderator web Tablik Akbar pada sore hari ini. Baik teman-teman semua, perlu diketahui bahwasannya bagi penanya Tablik Akbar, yakni atas nama Saudara Rizka Mazaya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian ada Saudara Muhammad Hashim Mustamin dari Universitas Mula Warman, kemudian ada Saudara Bayu dari PII Yogyakarta, kemudian ada juga yang terakhir dari Saudara Asifuddin Fikri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Harap untuk menghubungi panitia setelah acara Tablik Akbar diselesaikan. Baik teman-teman semua, hadirin yang berbahagia, saat ini tibalah kita tepat di acara terakhir, yakni acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Putri Indawardani dan mohon maaf atas kesalahan kata dan juga terima kasih serta sampai jumpa. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga diberi keberkahan di dalam puasanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.